Hai kawan-kawan semua, selamat datang di channel Seng Beboy Studio. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film dewasa yang berjudul Si Vayo yang dibuat dirilis tahun 2016. Film ini akan menjadi sangat cocok untuk para jomblo. Jomblo gitu loh. Ingin tahu film seperti apa? Nih, Mimin bocorkan ya sedikit. Seorang petani swadaya dan pemilik penggilingan padi yang menghadapi pemberontakan oleh kedua putranya ketika ia memasang nyonyanya sebagai wanita baru di rumah segera setelah kematian istrinya. Masalahnya yang sangat rumit adalah kenyataan bahwa kedua anak lelaki sudah tinggal bersama calon istrinya di rumah yang sama. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Cekidot. Pernahkah kalian mendengar kisah perebutan calon istri baru ayah yang direbutkan oleh kedua putranya? Persaingan antara ayah dan kedua anaknya. Jadi, dalam satu rumah ada 3 pria yang memperebutkan satu wanita cantik. Kisah ini memanglah absurd, tapi jalan ceritanya sungguh menarik. Si wanita bersedia untuk membukakan asetnya kepada siapa saja yang menginginkan dirinya. Semua itu akan tergambarkan dalam film Si Vayo yang rilis pada tahun 2016. Akan ada banyak sekali cocok tanam bergiliran yang dilakukan di dalam rumah. Oke, sebelum itu selamat datang para pecandu movie. Bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk, tarik alur filmnya, ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan, dan fokuskan pikiran karena Anda ada di rumah sakit diperlihatkan ayah bernama Dante dan ibu bernama Feli yang saat itu sedang sekarat karena mengidap penyakit kanker. Di sana juga terdapat anak pertama bernama Conrado. Tak lama kemudian adik Conrado bernama Rolando datang dan ayah memberitahu pada Roland bahwa umur ibu hanya tinggal 2 bulan dan bahkan 3 bulan paling lama. Mendengar hal itu, Roland menangis terseduh-seduh seakan tak terima kenyataan bahwa ibu yang disayangi oleh semua anggota keluarganya harus segera pergi untuk selama-lamanya. Ibu meminta untuk pulang ke rumah dan menikmati sisa hidupnya di rumah. Mereka adalah keluarga petani yang memiliki beberapa hektar sawah dan juga mempunyai tempat penggilingan padi. Ibu berpesan pada kedua anaknya untuk mempertahankan semua aset keluarganya dan menyuruh anak-anaknya untuk membantu ayah dalam mengelola pertaniannya. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Sol, pacarnya Konrad yang memang tinggal serumah. Gimana? Masih pacaran udah tinggal serumah? Oh, ada ya. Saat makan malam, ayah berdiskusi dengan semua penghuni rumah. Ayah berkata bahwa dirinya telah menghabiskan banyak uang untuk merawat ibu dan ayah harus menggadaikan penggilingan. Untuk itu ayah meminta kepada semua anggota keluarga untuk berhemat sehemat mungkin. Di sana juga ayah mengatakan hal yang mengagetkan. Ia akan mendatangkan perawat untuk merawat ibu. Mereka semua awalnya tak setuju karena mereka merasa sanggup merawat ibu dan juga harus ada biaya yang dikeluarkan. Tapi ayah berkata seorang perawat lebih bisa merawat pasien dan ayah hanya ingin ibu merasa nyaman di sisa hidupnya. Paginya ayah berkata pada dua anaknya untuk menjalankan tugas ayah mengurus sawah dan penggilingan sementara karena ayah akan menjemput perawat ibu di kota. Setelah itu diperlihatkan penggilingan padi mereka yang memang sangat sibuk. Kala itu Konrad sedikit kecewa karena pengiriman padi telat sehingga target penggilingan tidak tercapai. Di sana juga terlihat Roland yang baru datang dan mungkin ingin segera membantu serta memahami kegiatan di penggilingan. Lalu di rumah terlihat ayah yang baru datang dari kota bersama si perawat. Tentu saja perawat itu akan mengalihkan pandangan para lelaki yang melihatnya alias cantik. Ayah memperkenalkan perawat yang bernama Elis pada Sol dan sepertinya Sol terheran-heran karena melihat perawat yang sangat cantik itu. Ayah memperkenalkan Elis pada ibu dan ternyata Elis adalah anak petani teman ayah, tetapi ayah Elis sudah meninggal. Elis pun langsung merawat ibu dan di sana karena melihat Elis yang sangat cantik, ibu ingin segera memperkenalkan Roland pada Elis. Lalu di penggilingan terlihat Sol yang sedang mengantarkan makanan pada Roland dan Konrad. Di sana, Sol memberitahu Elis si perawat yang sangat cantik kepada mereka berdua. Nakapula yung panty. Saan mo? Tingnan mo sa bahay mo. Setelah itu, waktu yang sudah menunjukkan hampir malam, mereka semua pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang ayah langsung memperkenalkan Elis kepada anak-anaknya sebelum mengantarkan Elis untuk pulang. O sige, hatid ko na si Alisa.
Sepertinya ada hubungan gelap antara Alice dan ayah. Itu semua terbukti dari semua raut wajah mereka yang terlihat curiga. Di dalam rumah, Roland bertanya pada ibu mengenai pelayanan Alice pada dirinya, dan ibu mengatakan Alice sangat merawatnya dengan baik. Seperti biasa, Roland sepertinya sangat tertarik pada Alice dan ibu sudah tahu maksud dari Roland. Ia berkata bahwa Roland dan Alice merupakan pasangan yang sangat serasi. Kemudian kecurigaan kalian dan para anak-anak si ayah sudah terungkap di sini. Terlihat bahwa ayah dan Alice kala itu sedang bercocok tanam. Ini membuktikan bahwa selera ayah memanglah sangat baik. Setelah cocok tanam, penyesalan datang. Ayah mengungkapkan sedikit penyesalannya akibat telah menjadikan Alice sebagai perawat istrinya. Namun Alice berkata selama ini Alice sudah dibiayai kuliah oleh si ayah, dan itu semua hanyalah balas budi. Oh, ada ya balas budi tapi jadi pelakor. Setelah itu Alice menyuruh si ayah pulang, takutnya keluarga di rumah mencemaskan dirinya. Sesampainya di rumah, para anggota keluarga sedang berdoa dan ayah pun juga ikut berdoa. Jesus, Santa Maria, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Malam itu ibu berpesan dan mungkin ini adalah pesan terakhir darinya. Ia berkata pada ayah bahwa akan mudah bagi ayah untuk mencari ibu baru. Ibu hanya ingin ayah mencari pasangan yang mencintai ayah seutuhnya serta dihormati oleh anak-anak. Benar saja, paginya sang ibu yang sangat menyayangi keluarganya harus benar-benar pergi meninggalkan dunia ini. Kini tak ada lagi sosok tempat mengadu bagi anak-anak dan rumah akan segera terasa hampa tanpa dirinya. Hanya selang 3 hari setelah kematian ibu, sepertinya sosok ibu langsung tergantikan. Malam itu anak-anak yang baru saja pulang dari mengurus persawahan dibingungkan dengan meja makan sudah tersaji lauk siap santap sebagai makan malam yang entah buatan siapa. Lalu ayah datang dan memberitahu bahwa makan malam ini adalah buatan Alice, serta ayah juga memberitahu bahwa Alice akan tinggal di rumah ini. Tara, kain na tayo. Kaya na. Sesaat sebelum tidur bersama pacarnya, Conrad si anak pertama tak habis pikir mengapa ayah tega melakukan itu pada ibu. Padahal kuburan ibu juga belum mengering. Mendengar hal itu, Saul meminta pada Conrad untuk mengizinkan dirinya bekerja karena sekarang sudah ada Alice yang mengurus di rumah. Saul merayu Conrad dengan mengajaknya untuk push rank berdua. Setelah itu diperlihatkan Roland yang sedang minum di dapur. Dirinya dibuat terkesima dengan Alice yang memang sangat menggoda itu. Esok pagi diperlihatkan ayah yang ingin berangkat ke penggiringan. Sementara itu anak-anak berada di rumah dan mengurus sawah. Diperlihatkan Roland yang sepertinya diam-diam menghanyutkan. Ia memasuki kamar ayahnya. Dirinya mengambil beberapa barang ayahnya hanya untuk sekedar bergaya. Tak lupa juga kegilaannya pada Alice juga ditunjukkannya pada kelakuannya itu. Mendengar Alice yang berada di luar, dirinya langsung bergegas pergi keluar kamar. Ternyata Alice ingin pergi mandi kala itu. Roland ternyata terus memerhatikan Alice diam-diam dan mengikutinya ke kamar mandi. Alice tak sadar pintu terbuka dan Johnny milik si Roland tak kuasa melihat pemandangan itu. Lantas Roland menjinakkan Johnny-nya secara mandiri. Malam hari tiba, terlihat mereka sedang makan malam kecuali Conrad yang katanya akan pulang larut malam. Ayah sudah mendengar kabar bahwa Saul sudah mendapatkan pekerjaan. Saul memberitahu ayah bahwa dirinya menjadi SPG di sebuah mall. Ayah sedikit kaget mendengar itu karena bulan depan Alice akan bekerja. Oleh karena itu, tak ada lagi yang mengurus rumah karena tak ada wanita di rumah itu. Untuk itulah Saul berkata bahwa dirinya akan mencuci ketika libur. Sementara itu Roland akan belajar memasak untuk di rumah. Dan sepertinya ayah setuju atas hal itu. Setelah itu diperlihatkan Alice yang sedang memijit ayah. Dan di saat itu Conrad pulang dalam keadaan oleng. Melihat hal itu ayah langsung memarahi dirinya serta mengungkit sikap Conrad pada Alice. Conrad tak pernah menghargai Alice karena Conrad tak pernah memakan masakan buatannya. Hindi na nailawan yung simulan. Dinala mo yung babae niyan dito. Ina mo! Kundagin ako! Konrado, ako po rin ang ama mo! Lumayas ka sa pamamahal ko!
Conrad yang masuk ke kamar mengungkapkan kekesalannya sambil berbicara pada Saul bahwa ayah akan segera menikah dengan Alice. Menurut Conrad, ayah adalah lelaki kardus, sedangkan Alice tak lebih dari wanita yang kurang ajar. Esoknya, di depan mata Conrad, ia diperlihatkan kemesraan antara ayah dan Alice. Memang Alice sungguh menggoda dan lihai dalam memperlakukan Johnny dengan baik. Sepertinya Conrad semakin kesal dengan perilaku ayahnya itu. Ditambah lagi ketika sedang bersantui setelah mengurus sawah, kawan-kawannya memberitahu bahwa ayah dan Alice sudah berhubungan cukup lama. Hingga tiba di mana Conrad dan Roland pergi mengunjungi makam ibu. Di sana Conrad memberitahu pada Roland bahwa ayah Alice adalah teman ayah, dan ketika Alice menjadi anak yatim piatu, ayah menanggung biaya kuliahnya. Ayah dan Alice sudah berhubungan selama 2 tahun, dan itu dilakukan ketika ibu masih hidup. Ayah memanglah lelaki kardus. Kapal ng mukha ng tatay mo. Tatay ko, tatay mo rin yan. Di sana, mengejutkannya, Conrad menyusun rencana untuk membalas dendam ibu, yaitu ia mengajak adiknya untuk membuktikan pada ayah bahwa Alice merupakan wanita murahan. Rencana pun dijalankan. Ano yan? Sige na, lumabas ka na. Hari itu ternyata hari pertama Saul pergi bekerja. Conrad meminjam kunci mobil pada ayah bermaksud untuk mengantarkan Saul bekerja. Tetapi ayah tak meminjamkannya dan berkata bahwa kita semua harus berhemat. Dan akhirnya Saul berangkat kerja naik angkot. Setelah itu Conrad yang kesal juga berkata pada Alice bahwa Alice harus naik angkot ketika bekerja nanti. Malamnya, Conrad curiga pada Alice bahwa kematian ibu hanyalah settingan dari Alice, serta meminta untuk dilakukan otopsi. Di sana pula, Alice yang sedang lewat tak sengaja mendengar percakapan mereka tentang rencana yang mereka lakukan. Bisa disimpulkan bahwa Alice sudah mengetahui rencana mereka semua. Dapat ang ginagawa mo, tinutukan mo kaagad. Pag ginawa, hina-hina mo. Esoknya, diperlihatkan ayah yang sedang COD menjual salah satu mobilnya serta arloji miliknya pada seseorang. Ini membuktikan bahwa ekonomi mereka sudah semakin memburuk. Setelah itu, ayah pergi ke penggilingan dan meminta kunci mobil Jeep untuk pulang ke rumah. Tentu saja, mereka semakin dibuat kesal dengan perilaku ayahnya itu. Conrad yang pulang ke rumah naik sepeda melihat Alice yang sangat menggoda sedang menyiram tanaman. Tentu saja, melihat hal itu, Conrad yang entah ini karena rencana dirinya atau memang dirinya tak tahan melihat keindahan Mbak Alice, langsung mengajak Mbak Alice untuk push. Melihat hal itu, Roland yang memang menyukai Alice tak setuju atas kelakuan kakaknya tersebut. Ginagawa ka ng trabaho mo. Ang hina-hina mo kasi. Malam harinya terlihat Saul yang baru saja pulang bekerja. Bersamaan pula Alice ternyata masuk shift malam. Di sana juga terlihat ayah yang sedang menyantap minuman haram dan diingatkan oleh Roland untuk tidak minum banyak-banyak, lalu dirinya pergi tidur. Setelah itu Saul pergi ke kamar dan mengganti pakaiannya. Conrad terlihat sudah tertidur pulas. Saul mengajak Conrad untuk makan bersama, tetapi Conrad sepertinya tidak mau dan ingin melanjutkan tidurnya. Untuk itulah Saul pergi ke dapur dan makan sendirian. Gila guys, laki-laki di keluarga ini naluri kejantanannya sangat kuat sekali ya. Roland yang sedang terbangun menghentikan kelakuan ayahnya itu, dan ayahnya hanya berkata bahwa dirinya sedang oleng. Roland meminta pada Saul untuk tidak memberitahu kejadian tadi pada Conrad agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Esok harinya terlihat ayah sedang bertemu dengan orang yang menawar tanah pertaniannya. Di sana ayah bercerita dan mengeluh bahwa ia hanya mendapat sedikit uang dari panennya karena beras impor selundupan yang harganya lebih murah telah membuat harga beras di pasaran turun. Itu semua terjadi karena penyelundup yang bersekongkol dengan pemerintah. Pria yang berasal dari perusahaan besar itu menawarkan ayah untuk menjual tanahnya karena di sana hanya ayah yang belum menjual tanahnya. Untuk itu, ia menawar dengan harga 20% lebih mahal daripada harga tanah pasaran. Akan tetapi, ayah tak setuju dan meminta untuk digandakan harganya. Pria itu pun tak setuju dan akhirnya tawaran itu batal. Malamnya, ayah nongkrong sambil oleng bareng dengan kawan bisnisnya.
Di sana, ayah juga membicarakan mengenai bisnis mereka. Sementara itu di rumah, terlihat Konrad yang memang gerah melihat Mbak Elis kembali melakukan aksinya sebelum Mbak Elis OTW bekerja. Mbak Elis pun dengan senang hati melayani Konrad. Lalu si ayah yang lagi oleng tiba-tiba dihampiri oleh Roland yang tergesa-gesa datang sambil membisikkan sesuatu. Mendengar hal itu, si ayah kaget dan langsung mengajak mereka semua untuk pulang ke rumah. Ternyata Roland memberitahu kelakuan kakaknya pada ayahnya. Disinilah penyesalan itu datang. Sarili kong dugo, tatry daw sa akin. Bigtang ka mo, Sol. Huwag ka magbalinis ka ako ka. Tay! Ilan ka? Ay, tama na! Asya! Tay, tama na! Siguro mo! Ate Sol! Ate Sol, siguro! Asa si Dama? Ano nangyari? Sol! Sol, tama na, Sol! Sol, tama na, Sol! Sol! Setelah kejadian berdarah itu, kini hanya tersisa Elis dan Roland di rumah itu, sementara Sol di penjara. Kini semua warisan itu berada di tangan Roland. Ternyata Roland tak mengikuti perkataan ibunya, ia menjual rumah beserta isinya. Ia juga menukar mobil Jeep dengan mobil lamanya sebagai tawaran. Tak terpampang sama sekali raut wajah sedih pada Roland. Malahan sebaliknya, ia bahagia atas segala warisan itu. Ditambah lagi kenikmatan bersama Elis dengan bercocok tanam di tengah kebun jagung. Ia juga menjual seluruh sawah itu kepada penawar sebelumnya yang ditolak oleh ayah. Sungguh jahat. Apakah ini semua adalah keinginanmu, Roland? Ternyata Roland memanglah dalang dari semua ini. Akhirnya Roland melamar Elis dengan memberikan cincin dan bermaksud untuk menikahinya. Kemudian mereka berdua hidup damai di tempat lain dan meninggalkan semua kenangan di tempat lamanya. Nama si nanay. Bagi tayong dalawa. Nana! Ang yaman na naman! Ending yang mencelengkan sekaligus mengagetkan. Saya tak bisa berkata apa-apa setelah melihat ending yang ditampilkan. Ternyata Roland yang dikira polos dan hanya seorang bocah, ia ternyata diam-diam menghanyutkan. Ia telah menyusun segala rencana untuk mendapatkan Elis serta mendapatkan warisan. Kalau sudah seperti ini, apakah Roland akan hidup dengan tenang? Apakah dia akan dihantui oleh segala perbuatannya? Atau sebaliknya, ia malah tak peduli perbuatannya itu asalkan ia bisa bahagia bersama Mbak Elis yang aduhai super indah. Oke, demikianlah kisah dari negeri Filipina ini. Thanks for watching and see you in the next video.